untung tuh ya dia pengen untung segede-gedenya gitu, nggak ada batasnya tuh segede apa gitu. Sebesar apa yang kemudian dibilang sudah cukup besar tuh nggak ada. 1.000 pengen dapat 2.000, 2.000 pengen dapat 5.000, 5.000 pengen dapat 10.000 dan gitu terus gitu. Nah itu batasnya gimana? Gitu. Nah itu ya pemerintah seperti Tiongkok tuh itu ini pikirin gitu. Ini terlepas dari mereka itu ini loh ya sistem politiknya adalah elit biru pakai sistem partai komunis ya. Itu beda lagi tuh. Kalau kita diskusi ke sana beda lagi. Walaupun ada kaitannya, tetapi kita batasi ini di diskusi ekonominya dulu gitu. Karena yang negara lain yang nggak pakai paham politik komunis juga ini ada juga yang pakai ini kayak Middle East gitu-gitu kan pakai SOE juga ya, state owned enterprises juga. Tapi intinya itu tadi ini nih nggak bisa nih diserahin semua ke swasta, tapi pemerintah mau take over semua walaupun negara seperti Tiongkok gitu ya mereka juga mungkin bisa gitu karena ada ketidak efisienan dari mereka gitu, ketidak fleksibilitas ya, ketidak fleksibilitasan apa sih? Pokoknya dia tuh ada batasan gitu sebagai sektor publik. Nah, kemudian mereka tuh menggunakan BUMN ini dan apakah kemudian dalam operasionalisasinya akan bentrok dengan swasta? Ada bentroknya, mau nggak mau, karena ya gimana ada di industri yang sama gitu. Kalau ada di industri yang sama kan udah jelas harus berkompetisi. Dan kalau kompetisi itu kan siapa yang menang banyak faktor, tetapi jelas kalau BUMN kan ada support dari pemerintah tuh, ada dukungan dari pemerintah. Kayak yang contoh kasus UTS ya, yang nomor 1 itu, strength-nya kan dari Kimia Farma yang join itu kan dia didukung sama pemerintah ya, ada peraturan presiden, ada instruksi presiden gitu. Itu kan nggak didapat oleh sektor swasta gitu. Nah itu pasti ada konflik di sana gitu dan swastanya pasti kalau dia terdesak akan protes loh ini kok kontrak semua dapatnya di BUMN sih dan swasta malah nggak berkembang dong gitu. Ya itu wajar gitu. Maka disitulah peran pemerintah untuk menjaga tuh sebenarnya. Ini nih sampai di batas mana nih BUMN ini didorong untuk maju. Sampai di batas mana ini cukup nih. Nggak bisa didorong lagi atau diberikan ruang kepada swasta gitu. Nah itu contohnya kalau di kita sudah muncul di konstruksi itu. Jadi konstruksi itu sama pemerintah sudah dibagi. Lelang sampai 200 miliar itu nggak boleh BUMN ikut. Gitu. Karena kalau ikut ya nanti dimakan semua sama BUMN kontrak itu. Gitu. Baru kalau di atas 200 miliar BUMN ikut gitu. Nah nanti kompetisi dengan swasta ya nggak apa-apa karena kan itu modal gede ya kalau ada 200 miliar. Swasta yang join di situ atau swasta yang ikut di situ ikut lelang di atas proyek 200 miliar itu juga udah kuat gitu efisiensinya udah bagus gitu. Nah kalau yang di bawah itu di bawah 200 nggak boleh BUMN ikut karena ya nanti nggak imbang kompetisinya. Nah itu seperti itu yang harus dilakukan pemerintah ketika memilih untuk menggunakan itu tadi BUMN sebagai salah satu agen pembangunan gitu. Nah, ceritanya begitu. Terus mana yang paling baik? Apakah pakai liberal, apakah pakai BUMN atau bagaimana? Ya itu kita nggak bisa jawab ya atau tidak gitu ya, nggak bisa jawab benar dan salah. Itu konteksnya sangat luas, perspektifnya sangat berbeda antara satu negara dengan negara lain. Tapi kita harus sepakat sekali lagi bahwa sebenarnya tujuannya itu harus sama tuh bahwa kemakmuran dan keadilan itu dirasakan oleh semua rakyat gitu. Adil dan merata itu benar-benar tercapai. Mau pakai liberal kayak, mau pakai BUMN kayak, mau pakai apa gitu ya, terserah pokoknya tujuan berbangsa dan bernegaranya itu harus tercapai gitu. Jadi kita harus melihat tujuannya, jangan melihat caranya gitu. Itu Alex, nggak tahu menjawab atau tidak. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Saya Pak izin bertanya Pak. Ya, Bapak bilang. Saya masih bingung Pak tentang konteks dulu sama konteks baru jika terjadi resiko. Kalau yang konteks dulu kan katanya resikonya itu langsung kalau terjadi resiko langsung gagal bayar
langsung ke pemerintah terus membebani langsung ke APBN. Kalau konteks baru lebih luas transmisinya lari ke perbankan dulu. Jadi apakah nanti di konteks yang baru ini tuh pakai yang penjaminan dana dari pemerintah terus lari ke perbankan atau bagaimana Pak? Terus apakah konteks dulu sama yang baru ini tuh bisa menjadi pilihan, masih bisa menjadi pilihan BUMN untuk memitigasi terjadinya risiko itu, apa sekarang sudah pakai risiko baru saja, konteks baru saja? Terima kasih Pak. Oke. Jadi poin pertanyaannya adalah penjaminan pemerintah itu ada konteks yang jadul gitu ya, ada konteks lama, ada konteks baru. Kalau konteks lama itu penjaminan itu langsung langsung dihandle oleh pemerintah gitu. Sedangkan kalau yang konteks baru itu nggak langsung ke pemerintah gitu. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Gitu ya, Salsabila ya? Iya Pak. Sama apakah masih bisa pakai konteks dulu dan konteks baru sekarang ini? Apakah masih bisa menggunakan konteks dulu atau konteks yang baru gitu ya? Ya. Oke. Gini. Oke, penjaminan pemerintah itu sebenarnya secara peraturan ya, secara legal gitu, secara undang-undang itu tuh secara eksplisit itu baru muncul mungkin era 2000-an 2005-an lah ya, 2005-an. Jadi mungkin kalau dilihat dari orde reformasi atau semenjak orde baru gitu, ya mungkin kalian masih ini ya, masih lucu-lucunya gitu. Ya sekarang sih masih lucu gitu, tapi lebih lucu dulu lah yang jelas ya, masih balita gitu. Itu awalnya itu ininya dari sana gitu, penjaminan secara eksplisit itu dari sana. Tapi sebelumnya di masa Orde Baru gitu ya, tahun 90-an itu sebenarnya juga ada penjaminan, tapi penjaminan yang ada di tahun 90-an itu yang Orde Baru itu penjaminannya itu tidak secara eksplisit diungkapkan. Jadi dia implisit gitu. Nah, ini yang barangkali kemudian kalau disambungin dengan pertanyaan Salsabila tadi, ini konteks baru dan konteks lama. Konteks lama itu adalah yang itu tadi perjanjian atau penjaminan yang tidak secara langsung dibilang sama pemerintah, tapi sebenarnya ada jaminan dari pemerintah. Gitu ya. Terus yang konteks baru itu adalah yang sudah ada peraturannya gitu, sudah ada PP-nya, sudah ada aturannya. Kalau undang-undang belum ada ya, kalau undang-undang belum ada. Kalau PP ada, Perpres ada. Nah itu yang kemudian kita bisa kelompokkan menjadi konteks baru dalam penjaminan. Bedanya apa sih? Bedanya adalah kalau dulu konteks yang lama ya, itu tuh pemerintah tuh menjamin langsung dan dia itu project by project gitu. Nah, saya dulu pernah setidaknya ikut rapat yang penjaminan Garuda Indonesia tahun itu, mungkin case-nya ya, event-nya itu 90-an sekian ya, 90 atau 97 atau 90 berapa, pokoknya sebelum krisis moneter lah. Jadi Garuda itu beli mesin pesawat gitu dari Rolls-Royce dari Inggris ya. Nah, itu kemudian hutangnya Garuda itu dijamin oleh pemerintah gitu. Nah, itu yang saya sebut tadi, penjaminannya itu langsung diberikan dan project by project gitu, case by case itu langsung diberikan ke Garuda. Nah, proses pemberian jaminan itu dulu tuh masih sederhana. Saya sih nggak tahu ya, karena itu udah, maksudnya saya nggak tahu tuh, saya nggak ikut prosesnya. Saya ikut ketika penjaminan itu kemudian bukan dipermasalahkan, tapi tidak ini ya, coba dimonitor atau dievaluasi begitu. Nah, penjaminannya sendiri udah ada gitu. Nah, itu tuh dulu penjaminannya langsung diberikan gitu, dan prosesnya itu ya sudah, Garuda mau beli mesin pesawat nih 2 triliun gitu. Dari Rolls-Royce-nya minta penjaminan dari pemerintah, kalau Garuda nggak bisa bayar, ini loh pemerintah harus tanggung jawab gitu. Nah, nanti sama pemerintah nanya ke Garuda, kamu punya duit nggak 2 triliun untuk bayar? Punya. Oh ya sudah, kalau punya saya tanda tangan aja nih. Nah, dulu tuh gitu aja gitu. Selesai. Penjaminannya keluar. Dulu tuh yang ngeluarin Menteri Perekonomian gitu. Menteri Koordinator Perekonomian gitu ya.
Nah, itu yang konteks dulu tuh. Jadi governance-nya, tata kelolanya itu belum belum boleh dibilang belum terkelola dengan baik atau belum diatur dengan yang seharusnya gitu. Karena cukup sederhana. Nah, mungkin juga karena situasi di masa itu ya, ekonomi Indonesia itu ya bagus gitu, Garuda itu ya laku gitu. Jadi nggak terlalu ada concern lah yang macam-macam. Tapi setelah era reformasi yang tadi saya bilang 2005-an ke sini, itu mulai dilihat nih penjaminan itu dibutuhkan untuk dikeluarkan, tapi tata kelolanya harus benar. Maksudnya harus benar itu tahapannya itu proses dari awalnya itu bagaimana harus diatur, apa yang harus diverifikasi itu ada, apa yang harus divalidasi itu ada, kemudian sampai ke bagaimana ketika nanti beneran jaminan itu terklaim gitu ya, itu harus ada duitnya gitu, itu harus dipikirin tuh. Jadi jangan ngomong doang istilahnya gitu ya. Nah, itu kemudian dibuat tuh tata kelolanya yang lebih lebih apa tuh, lebih lebih rigid atau lebih lebih teratur gitu. Nah, semenjak tahun 2005 sampai ke sini tuh terus direvisi gitu. Nah, dari kedua ini lebih baik mana gitu? Ya, tentu lebih baik yang konteks baru ya, karena penjaminan itu diberikan tidak tanpa dasar gitu. Tapi ada dasarnya, ada perhitungannya. Akuntabilitasnya juga ada. Tata kelolanya itu tahapannya itu ada semua, jadi bisa dilihat gitu bagaimana penjaminan itu dipertanggungjawabkan. Nah, sekali lagi konteksnya dengan LK apa? Di dalam memberikan penjaminan itu kita harus menganalisis tuh perusahaannya, dalam hal ini Garudanya misalnya. Ya itu kita menganalisis Garudanya, maka kita pakai ilmu analisis laporan keuangan sampai kita bisa memberikan itu tadi usulan penjaminan gitu ya, kalau kita di sisi pemerintah pusat misalnya. Gitu. Nah, terus kemudian pertanyaannya apakah untuk hari ini konteks yang lama itu masih bisa dilakukan? Menurut saya sih sudah bukan zamannya untuk konteks lama ya, karena di situ tata kelolanya belum belum bagus gitu. Jadi pertanggungjawabannya belum jelas. Maka kita harus tidak memakai itu gitu. Nah, makanya kemudian yang kita pakai era yang sekarang adalah yang era baru itu, di mana tata kelola penjaminannya itu sudah dibuat rinci gitu ya. Walaupun mungkin belum sempurna, terus diperbaiki, tetapi kita sudah menggunakan yang baru ini. Dan kalau pertanyaannya spesifik lagi untuk yang sekarang, apakah penjaminan itu hanya bisa ke BUMN? Nah, dengan ini ya, situasi yang terkini ini, yang pandemi ini, salah satu respon dari pemerintah agar ini ya, ekonomi itu tetap jalan, penjaminan itu sekarang bukan hanya ke BUMN gitu, penjaminan itu sekarang bisa diberikan juga ke privat itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya itu tadi mereka itu masih tetap bisa beroperasi, berinvestasi gitu ya, sehingga tetap mendukung ekonomi gitu. Nah, itu yang disebut dengan pemulihan ekonomi nasional atau program PEN. Nah, itu salah satu unsurnya adalah penjaminan pemerintah. Itu sih, Salabila. Menjawab nggak? Atau ada yang masih kurang? Menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Gitu. Ada lagi yang lain? Oh, ada dari... Izin bertanya, Pak. Iya, Oktavianto. Ini dari Sekti juga. Iya, Pak. Di video KLC kan kemarin juga dibilang bahwa langkah mitigasi resiko itu salah satunya adalah menganalisis contagion risk. Minta penjelasannya, Pak, untuk analisis contagion risk itu seperti apa, sama di case realnya itu seperti apa gitu, Pak. Oke. Resiko kontingen lah ya, dan contoh realnya seperti apa. Resiko kontingen itu sama sih, contingent liabilities lah ya. Kita kan belajar di AKM ya, tentang contingent liabilities, tapi yang kita pelajari di AKM adalah untuk perusahaan. Tapi sebenarnya untuk pemerintah juga sama, definisinya yang saya maksud sama itu. Jadi, contingent liabilities, kewajiban kontingen, yang kemudian ada resiko kontingen tadi, contingent risk itu adalah sesuatu yang hari ini ya belum terjadi gitu. Tetapi probability-nya tuh ada gitu. Ininya tuh ada apa namanya? Tingkat keterjadian, kemungkinan keterjadiannya tuh ada gitu. Sehingga kemudian entitas gitu ya. Entitas itu berarti kalau perusahaan swasta ya harus bikin allowance gitu, harus bikin penyisihan. Kalau pemerintah sektor publik juga sama.
mereka harus bikin penyisian, harus bikin allowance. Ketika misalnya liabilities, contingent liabilities tadi itu benar-benar muncul, berarti bukan contingent lagi ya, tapi sudah muncul, yaitu pemerintah sudah siap uangnya gitu. Nah, itu definisi umum dari contingent liabilities ya, atau contingent risk. Nah, contohnya apa? Contingent risk itu munculnya di mana? Munculnya dari penjaminan ini. Tadi contohnya misalnya Utama Karya kan ditugaskan bangun tol Trans Sumatera. Dia itu ngeluarin obligasi mungkin sekitar udah outstandingnya ya, plus pinjaman udah 30-an triliun gitu. 30-an triliun sekian. Nah, kemudian pemerintah kan ngasih jaminan tuh, ya kan? Jaminan kalau nanti Utama Karya nggak bisa bayar kupon atau nggak bisa bayar prinsipal, pemerintah yang akan bayar. Nah, itu kan contingent liabilities kan bagi pemerintah, kewajiban kontingent kan. Kalau Utama Karya nggak bisa bayar, pemerintah yang bayar. Hari ini bayar nggak? Enggak, gitu, karena masih jalan gitu kan, masih bisa bayar Utama Karyanya. Gitu. Tapi nanti kalau Utama Karya nggak bisa bayar, maka pemerintah yang bayar. Nah, dari contingent liabilities ini muncul risikonya kan. Risikonya apa? Risiko ketika tadi itu Utama Karyanya beneran nggak bisa bayar gitu. Nah, terus apa yang dilakukan pemerintah untuk itu? Pemerintah harus melakukan penyisian dong, ya kan? Allowance dong, dihitung dong. Tiap tahun harus bikin semacam penyisian dana dong, gitu. Agar sewaktu-waktu nanti itu terklik, pemerintah tuh nggak bingung gitu. Karena sudah ada pencadangan tadi, penjaminan. Nah, itu juga yang dilakukan pemerintah. Nah, pemerintah itu tiap tahun dia menganggarkan tuh. Jadi dana pencadangan penjaminan namanya ya, tiap tahun disisihkan dari APBN, dan dia itu ini apa istilahnya ya? Kalau APBN itu kalau nggak terrealisasi kan masuk ke silpa ya, sisa lebih anggaran. Itu yang kita pelajari di PKN kan gitu ya. Nah, kalau dana pencadangan penjaminan ini kalau tidak terpakai, yang nggak dikembalikan ke silpa gitu, tapi dia di escrow account dia dibedain gitu. Escrow account tuh di rekening terpisah gitu ya. Masih di lingkup keuangan negara, bukan rekening liar bukan ya. Tapi dia tidak masuk ke silpa, jadi dia tuh terus terakumulasi gitu. Karena nanti kalau nggak kepakai lebur ke silpa ya nggak ada gunanya juga kan pencadangan. Namanya pencadangan itu kan akumulasi kan gitu ya. Nah, itu juga yang dilakukan pemerintah. Itu untuk memberikan konteks contoh ini contingent risk dan contingent liabilities. Octavianto menjawab nggak? Baik, Pak. Terjawab. Terima kasih, Pak. Oke, gitu. Nah, untuk menghitung contingent liabilities dan contingent risk itu juga ada di situ gitu. Melakukan pencadangan penjaminan misalnya. Pencadangan penjaminan untuk Utama Karya. Ini berapa yang harus dicadangkan nih? 1 triliun cukup nih. Apa cukup 10 miliar aja? Nah, itu tuh membutuhkan analisis bagaimana kita melihat Utama Karya ini ke depan prosesnya gitu. Apa proses bisnisnya, kemampuan memperoleh labanya gitu. Nah, itu kemudian baru ditarik ke konsep statistiknya ya. Probability of default-nya berapa kali berapa ininya risk-nya gitu. Itu nanti dapat berapa yang harus disisihkan. Nah, itu tapi nantilah ya kalau udah kerja nanti kalian dengan pengalaman yang akan didapatkan di lapangan nanti lebih advance lagi lah. Gitu. Nah, itu untuk yang contingent liabilities. Terus barangkali satu lagi ini ada pertanyaan dari Sakti tentang perlakuan terhadap perusahaan BUMN seperti PT Garuda yang diberi financing oleh pemerintah padahal laporan keuangannya rugi. Sedangkan Bank BRI Syariah dan merger PT Merpati dibubarkan. Itu contoh-contohnya ya. Apakah ada kriteria khusus atas perlakuan untuk tiap perusahaan BUMN atau bagaimana? Gitu ya. Ini kan beda-beda gitu ya. Jadi rugi tapi masih support. Ada yang rugi sudah dibubarin, ada yang untung malah di merger gitu. Ini gimana sebenarnya kebijakannya? Itu pertanyaan dari Jepti. Untuk menjawab ini sebenarnya memang balik lagi di konsep BUMN itu kan adalah punyanya pemerintah, itu ya ownernya kan berarti pemerintah. Kenapa pemerintah bikin BUMN? Sebenarnya tujuan utamanya
itu tadi ya, dia bisa digunakan sebagai agen pembangunan, sebagai syarat lalat gitu ya, untuk mendukung percepatan pembangunan. Sehingga kalau pembangunan itu dilaksanakan, nanti tujuan kemakmuran itu lebih bisa diraih gitu. Itu tujuan utamanya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana operasionalisasinya? Nah, itu pertanyaannya ya. Ini BUMN mana yang didukung ini, atau ini BUMN mana yang perlu dikejar nih, atau ini BUMN mana yang ini udahlah nggak usah lagi dipertahankan. Nah, itu tentu konteksnya harus dilihat secara utuh ya, secara komprehensif. Ini ada yang apa itu namanya? Ada yang dibutuhkan gitu ya, dalam konteks ekonomi pada saat itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang optimal gitu. Itu jawaban idealnya gitu, atau itu normatifnya itu begitu gitu. Tapi kalau kita mau melihat sebenarnya di lapangan ya, konteksnya bagaimana, ya kadang-kala itu kebijakan yang muncul ya, yang kita bisa baca gitu ya dari pemerintah. Tapi kadang juga ada kebijakan yang sebenarnya itu, saya mencari diksi atau pilihan kata dulu ya. Sebenarnya itu tuh semacam kebijakan yang terkait dengan reputasi pemerintah. Jadi bukan semata-mata, bukan hanya pertimbangannya adalah ekonomi, tetapi kalau perusahaan ini dibiarin bangkrut misalnya, itu reputasi dari pemerintah akan jelek gitu. Itu juga ada tuh pertimbangan seperti itu gitu. Contohnya apa? Contohnya Garuda ini. Garuda itu ya sebenarnya konteksnya perusahaannya itu tuh ya pernah untung, tapi untung nggak besar gitu ya. Tapi kalau rugi sering gitu. Karena ini ya macam-macam lah konteksnya. Kalau dari KPA mengulas Garuda itu menarik juga tuh di analisis keuangan gitu. Banyak sisi yang bisa kita explore gitu. Nah, tapi pada saat kinerjanya jelek, buruk, apakah udah dibiarin aja gitu? Biar bangkrut gitu. Menurut saya pribadi nih, nggak akan. Kenapa begitu? Karena Garuda itu adalah Indonesia. Ya kan, namanya Garuda Indonesia. Tapi sebenarnya yang saya bilang adalah maskapai Garuda Indonesia itu adalah wajah dari Indonesia gitu. Atau istilahnya tuh flagship carrier gitu. Maskapai penerbangan yang mewakili flagship gitu, mewakili bendera negaranya. Sama kayak Qantas di Australia, sama kayak SQ ya, Singapore Airlines di Singapura, sama kayak Malaysian Airlines di Malaysia, sama kayak Korean Airlines, Japan Airlines di Jepang ya, di Jepang, sama kayak apalagi British Airways di Inggris, sama semua itu flagship carrier. Flagship carrier itu umumnya tuh kinerjanya nggak gitu bagus, tapi nggak bangkrut gitu. Karena apa? Karena disokong, karena didukung oleh pemerintah. Kasus yang mirip itu British Airways itu juga jelek itu sebenarnya ini. Tapi ya mirip lah kayak Garuda. Kalau itu nggak terlihat, tapi kalau rugi sering. Tapi dia tetap didukung sama pemerintah. Karena dia wajah dari pemerintah, wajah dari negara gitu. Ya, kalau dibiarin bangkrut ya orang gitu. Nah itu yang saya sebut sebagai risiko reputasi gitu. Nah kadang ada sentimen ini gitu. Yang kemudian dilakukan oleh pemerintah. Nah itu juga yang kadang-kadang membedakan dengan Merpati gitu ya. Merpati ini memang BUMN, sama-sama maskapai penerbangan kan gitu. Tapi kenapa kalau dibiarin bangkrut? Selain dari faktor perusahaannya itu sendiri ya, yang nggak optimal, juga yang Merpati ini kan sebenarnya misinya adalah jadi penerbangan perintis ya, yang menghubungkan pulau-pulau kecil gitu. Nah sekarang ini atau mungkin kalau Merpati mungkin sekitar 15 atau 10 tahun belakang ya, itu sudah banyak maskapai swasta yang masuk gitu. Wings Air gitu kan ada banyak tuh melayani perintis, penerbangan pendek gitu yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Jadi dengan pertimbangan itu lah ya sudah, kalau terlalu besar cost-nya membuat Merpati itu bisa jalan gitu ya sudah, mending ini aja Merpatinya dibiarin aja, toh tujuan penerbangan perintis itu bisa diberikan
atau bisa dilayani oleh swasta gitu. Itu yang menjadi berbeda-beda ya kebijakannya. Dan lagi normatifnya adalah yang mana yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang paling besar, ya tapi sisi lainnya adalah ada hal-hal lain yang kayak resiko reputasi itu sih yang dipikirin oleh pemerintah gitu. Nah kalau ngomongin mergernya bank syariah gimana gitu? Apakah bank syariah itu mau dibikin apa kok harus di merger gitu? Nah ini sebenarnya panjang lagi kalau mau diceritain ya. Tapi anyway ini adalah bank syariah itu belum terlalu berkembang gitu saat ini. Karena kecil-kecil ya kita lama dan kemudian mekanismenya itu atau proses bisnisnya itu kalau mau dikomparasikan dengan konvensional itu dalam tanda kutip lebih mahal gitu bank syariah. Walaupun sebenarnya kalau kita mau detail sebenarnya nggak mahal juga gitu. Tapi masyarakat awam atau masyarakat banyak itu melihatnya ya pada saat itu artinya pada saat itu ya ketika mereka minjam misalnya ya mereka KPR segala macam itu kalau cicilan di bank syariah itu pasti lebih tinggi daripada bank konvensional, maka mereka banyak memilih atau masyarakat banyak memilih ke bank konvensional gitu daripada bank syariah. Intinya proses bisnisnya nggak berkembang lah. Nah itu yang kemudian coba ditemukan strateginya sama pemerintah untuk ya sudah ini di merger saja, sehingga kalau di merger itu kan ada proses efisiensi ya, karena menjadi satu gitu. Value chain dari bisnisnya itu kan jadi lebih nyambung gitu. Dan yang lain lagi adalah kekuatan mereka akan bertambah besar gitu kan, karena neracanya digabung jadi satu itu tadi. Jadi omsetnya itu bisa menjadi lebih besar lagi. Gitu apa itu namanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, gimana bisa memutuskan holding nggak holding? Ya dianalisis tuh BSM tuh kayak gimana, BSM kayak gimana gitu. Pakai apa? Ya pakai sedikit banyak materi yang ada di laporan keuangan yang kita pelajari gitu. Ini profitabilitasnya gimana ke depan, kita analisis strateginya gimana saat ini. Kalau digabungnya kira-kira cocok apa enggak? Nanti kalau digabung gimana pembagian marketnya gitu. Jangan sampai sudah digabung juga tetap mempertahankan ini yang sama pasar yang sama, jadi kompetisi lagi dong. Bukan sinergi tapi malah tetap kompetisi. Nah gitu tuh dianalisis semua. Itu jadi untuk menjawab apakah ini strategi atau kebijakan pemerintah itu bagaimana? Intinya sih ya tergantung konteksnya ya. Kira-kira gitu. Kira-kira berapa nih? Oh, udah satu lebih. Masih ada lagi? Apa tuh? Satu-satu. Apa? Untuk laporan ini ya, laporan dunia yang kemarin kalian sudah analisis lingkaran bisnis, strategi, terus kemudian analisis aplikasi, dan beberapa analisis finansial ya, analisis keuangan. Nah, itu kemarin kelompok sudah buat ya, tapi kemudian kalian harus membuat satu laporan kelas yang gabungan dari 4 kelompok itu ya, dan itu yang kemudian menjadi tugas pertama. Itu sudah saya kemarin ya, nanti di review dulu gimana resultnya, gimana hasilnya, dan kemudian ini dikasih ya itu tugas pertama. Terus lanjut ke tengah semester yang kedua, ini dilanjutin nih. Nah, mana yang dilanjutin adalah laporan masing-masing kelompok. Itu kan kelompok 1, 2, 3, 4 sudah ada ininya, outputnya, dan kemudian dilanjutin ke analisis perspektif. Itu nanti kita memproses laporan keuangan, kita menghitung valuasi perusahaan gimana ya berarti ya. Ini berapa nih? Itu yang akan dilanjutkan atau akan dijelaskan di pada semester yang kedua ini. Siapa yang melanjutkan adalah kelompok. Jadi tidak lagi digabungin jadi satu kelas. Nah, nanti nilainya gimana? Nilainya juga masing-masing kelompok. Gitu. Terus apakah boleh direvisi lagi yang kemarin?
kalau masih ada yang kurang pas atau ada yang masih belum ini gitu, belum gitu ya, istilahnya boleh. Tapi untuk nilai kelasnya ya sudah di freeze dari laporan kelas yang sudah kalian submit. Nah, nanti untuk kedepannya, untuk sampai menghitung analisis valuasi ya, analisis perspektif, kalau mau dirubah lagi analisis lingkungan bisnisnya, mau direvisi lagi analisis akuntansinya, mau ditambahin lagi analisis keuangan, ya itu boleh. Nah, nanti soalnya penilaiannya pun nanti sudah per kelompok gitu. Itu susah jawab nggak? Kuisnya tetap 2 kali, nanti pertemuan berapa aja dikasih tahu ya selanjutnya. Yang jelas sih, yang jelas yang sebelum UAS berarti pekan berapa, 15 ya, 15 sudah baru. Nah, yang pertama lagi apakah pekan ke-10 atau pekan ke-9 atau pekan ke-11, nah nanti diinfoin lagi ya. Apa ya, ini karena waktunya habis, sebenarnya ini sasarnya halus banget ya, mau bilang udah gitu. Ya memang begitulah, saya suka mau makan. Ini oke, ini kalau di ini ya, sebenarnya kalau kita mau ngomongin kata susu gitu, kalau kita mau ngomongin gimana nih seharusnya kebijakan ekonomi pemerintah, bagaimana untuk namanya apa ya, strategi dari pemerintah gitu ya. Dan kemudian kalau kita kaitkan dengan kuliah kita tuh kayaknya asik banget gitu. Jadi kita tuh kayak belajar tuh, oh ini nanti manfaatnya gini loh gitu. Karena kita nih istilahnya kan ya nanti apa namanya lulus kan kerja ya di sektor publik gitu, di pemerintah pusat, di pemerintah daerah, akan sangat relate. Jadi topiknya itu akan sangat ini sangat banyak gitu. Tapi ya ini apa namanya ada waktunya juga gitu ya. Maka kalau ada pertanyaan lebih lanjut silakan di post aja di WA group boleh, di YouTube boleh, juga di WA group gitu ya. Nanti kita bisa bahas di sana gitu, kalau masih ada gitu ya. Kalau nanti perlu untuk kita diskusi, nanti kita cari waktu untuk diskusi. Itu sih teman-teman cuma bilang sebagai closing untuk pertemuan ke-9 ini, intinya adalah kalian memang diharapkan tahu nih kalian belajar ini tujuannya buat apa gitu. Ada bayangan, ada perkiraan gitu ya, dan dari situ sih harapannya kalian ini belajar sesuatu yang benar-benar real gitu. Jadi semangatnya itu ada, ketertarikannya itu muncul gitu, passionnya itu kalau suka itu passionnya itu muncul. Karena kalau sudah suka kan berikutnya adalah passion gitu ya. Kalau kita sudah punya passion itu, mau kuliahnya sesulit apa atau pekerjaannya sesulit apa, kita kerjanya itu dengan senang. Itu sih harapannya. Oke, kalau itu saya tutup dulu ya. Sudah lebih dari jam 1, sudah 11 menit lewat dari jam 1. Hari ini malam 11 menit. Terima kasih diskusinya 529. Terus untuk FS nanti saya tulis satu-satu nilainya di Google Classroom, nanti dibantu aja. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Anda juga sudah join. Terima kasih sudah belajar. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Buat apa tuh namanya, pembangunannya tuh nggak langsung sekaligus gitu, tapi dipilih ruas-ruas tol yang itu yang traffic atau lalu lintasnya itu sudah cukup besar gitu. Nah, makanya kalau kita lihat tuh sampai sekarang progresnya ya, yang sudah terhubung itu kan dari Merak, dari Bakauni ya, dari Lampung Selatan sampai ke Palembang. Terus kemudian Palembang di dalam kota sampai Indralaya. Nah, itu jalurnya udah rame tuh. Terus kemudian naik lagi ke atas ke Medan, ya Medan Binjai. Nah, itu
juga sudah dibangun karena sudah ada traffic sebelumnya gitu, sudah ada lalu lintas sebelumnya. Karena jalan tol itu kan bisnisnya sebenarnya bisnis ini ya, bisnis jaringan gitu. Kalau sudah terhubung banyak kota atau sudah panjang gitu jalan tolnya, nah baru orang tuh merasakan manfaatnya dan mau memakai jasa atau mau naik jalan tol gitu. Tapi kalau masih sepotong-sepotong kan belum. Makanya kemudian dihubungkannya dari traffic yang sudah ada atau lalu lintas yang sudah rame gitu sederhananya. Nah, nanti lama-lama pelan-pelan tahap demi tahap baru disambungin. Nah, itu tuh nanti dianalisis tuh sama DJPPR ya. Ini ngasih penjaminan ini ke ruas misalnya Medan Binjai ini. Medan Binjai ini trafficnya sudah seberapa yang akan jadi revenue-nya Utama Karya gitu. Nah, nanti dipilah lagi, ini lagi gitu, di istilahnya di scrutinize lagi ya, istilahnya dibuat detail rincian lagi. Apakah ini nanti bisa atau enggak Utama Karya akan bayar kuponnya gitu. Jadi bukan berarti pemerintah tuh ngasih jaminan terus ya sudah selesai gitu, enggak diapa-apain lagi si Utama Karyanya. Enggak, harus harus tetap dilihat, dievaluasi, dianalisis. Itu. Nah, itu tuh membutuhkan skill ALK kita. Jadi ini kita akan me-forecast nih. Kalau misalnya Palembang Kayu Agung atau Palembang Lampung gitu ya, ini dibangun, ini kira-kira revenue-nya akan berapa? Terus cost-nya itu kita kira-kira berapa? Biaya operasionalnya berapa? Nah, nanti kita akan sampai ke earning before income tax-nya berapa nih nanti untuk proyek ini. Nah, kalau dikasih penjaminan, itu nanti kira-kira potensi terklaimnya berapa persen. Nah, itu dihitung semua tuh. Gitu. Sampai kemudian pemerintah mengeluarkan surat penjaminan itu. Jadi, jaminan pemerintah itu juga bukan, udahlah kasih-kasih aja gitu. Enggak gitu juga, harus dilakukan analisis. Itu detailnya. Nah, balik lagi ke pertanyaan saya, apakah hanya di resiko ini aja yang dilihat sama pemerintah? Nah, setidaknya ya, dari pertanyaan tadi, pemerintah itu masih melihat bagaimana supaya infrastruktur ini dulu terbangun gitu, jalan tolnya ini terbangun. Nah, terus bagaimana utilisasi dari jalan tol ini, itu bagian dari perencanaan berikutnya ya, mungkin masuk nanti di RPJMN atau di RPJMD masing-masing provinsi di Sumatera itu mungkin setelah ya katakanlah 30-40% dari jalan tolnya itu sudah terbangun gitu. Jadi pertanyaan dari saya, apakah utilisasinya sudah dipikirin? Untuk saat ini sih belum. Yang penting jalan tolnya itu jadi dulu. Gitu. Apa tuh namanya? Cerita agak detailnya gitu ya. Kalau mau didetailkan lagi bisa kita apa tuh namanya diskusi per proyek gitu. Tapi ya kita dari ini dulu lah ya, dari pengetahuan umumnya dulu. Gitu sah? Menjawab nggak? Betul. Jadi definisi risiko itu sendiri kan sesuatu yang bisa menghalangi atau bisa menunda ya, mendelay pencapaian tujuan yang ditetapkan. Nah, itu definisi ininya, definisi umumnya ya, apa yang disebut dengan risiko. Nah, kemudian apa yang bisa mendelay atau bisa mempengaruhi gitu ya, membatalkan atau apa tuh namanya, mempersulit pencapaian tujuan itu, yaitu coba dimitigasi caranya gimana gitu, biar ya tidak mendelay, biar tidak menghalangi pencapaian tujuan gitu. Nah, makanya yang penting adalah tujuannya dulu apa, jangan resikonya dulu. Kalau resikonya dulu dipikirin ya nggak ada tujuannya, ya bingung gitu. Nah, dari tujuannya dulu baru di breakdown ini resikonya apa gitu. Maksudnya resiko itu tadi ya, tujuan ini nggak tercapai dipengaruhi oleh apa, dan kemudian baru di breakdown, dicari bagaimana cara mitigasinya. Gitu, Sa. Oke. Yang lain ada? Izin bertanya, Pak. Oke, Ci, silakan. Mungkin masih berkaitan dengan tayangan KLC kemarin, Pak. Berkenaan dengan BUMN. Kan kalau di Indonesia ini kan BUMN itu kan di bawah Kementerian BUMN gitu ya, Pak ya. Jadi istilahnya masih erat dengan apa namanya, koordinasi birokrasi dengan pemerintah gitu, Pak.
Nah, kalau saya perhatikan sebenarnya kalau BUMN itu ada di bawah pemerintah langsung, mungkin terdapat keruwetan gitu Pak. Karena Kementerian BUMN di sini kan harus mengorbankan kepentingan komersial untuk kepentingan tugas negara gitu PSO. Jadi kayak mana yang harus fokus ke pembangunan sama yang fokus buat cari ya, komersial gitu Pak. Nah, terus mungkin juga ada kelemahan lainnya seperti kayak rendahnya kualitas tata kelola perusahaan atau good ini corporate governance itu ya, yang kalau dicontoh di KLC itu mungkin yang Krakatau Steel gitu Pak. Nah, melihat dari sini kan beberapa waktu lalu juga ada isu terkait dengan ini ya, yang super holding company yang ada di Singapura sama di Malaysia kalau nggak salah ya Pak. Itu apakah Indonesia ada arah untuk mengikuti jejak dua negara tersebut gitu, apabila itu positif gitu, dan apabila itu diterapkan kira-kira positif dan negatifnya itu apa ya Pak di Indonesia gitu Pak. Terima kasih. Jadi ada beberapa poin tadi ya. Yang pertama poin tentang bagaimana tata kelola BUMN gitu ya di Indonesia, karena sampai sekarang BUMN di bawah Kementerian BUMN, nah padahal mereka punya kayak dua misi gitu ya. Ada misi dia sebagai korporat cari untung, ada juga misi pembangunan. Nah itu apa nggak ruwet gitu. Terus poin yang kedua tentang super holding ya, Ci ya. Gimana tuh super holding? Kalau kayak Temasek di Singapura atau Kasanah di Malaysia ya, atau Qatar juga ada tuh yang sponsornya Barcelona itu, Qatar Investment itu juga apa tuh namanya itu istilahnya SWF ya, Sovereign Wealth Fund-nya pemerintah itu. Kalau di Indonesia mau menerapkan tuh apa plus minusnya kayak gimana gitu. Itu ya, Ci ya, poinnya ya, dua itu ya. Oke. Yang pertama barangkali tentang governance BUMN. Nah ini terkait dengan tayangan KLC ya. Sekali lagi KLC itu membahas banyak tentang resiko BUMN sebagai salah satu tugasnya DJPPR ya, untuk coba dimitigasi resiko yang muncul dari BUMN. Dan kalau kita mau melihat governance-nya BUMN itu gini, BUMN itu kan kekayaan negara gitu ya, kekayaan negara. Tapi berbeda dengan kekayaan negara yang ada di pemerintah, ada di APBN. Kalau BUMN itu sudah dipisahkan gitu, istilahnya kan gitu, kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi dipisahkan dari mana? Dipisahkan dari lingkup APBN. Jadi dia ada aturannya sendiri gitu, ada aturannya secara beda karena memang bentuknya kan persero gitu ya, PT. Nah, tapi karena masih ada unsur kepemilikan dari pemerintah gitu ya, makanya disebut BUMN kan karena dikuasai pemerintah ya mayoritas. Maka kemudian ada wakil pemerintah yang perlu perlu memanage ya, perlu mengelola, perlu mengatur gitu. Ya namanya juga pemilik gitu ya. Kalau kita punya perusahaan kan kita yang ngatur kan, ownernya gitu. Nah, BUMN itu ownernya pemerintah, maka pemerintah yang ngatur. Nah, sebenarnya kuasa pemegang kuasa pemegang kuasa dari pengelolaan BUMN itu siapa? Kalau kita lihat di Undang-Undang Keuangan Negara. Sebenarnya itu bukan Kementerian BUMN loh. Sebenarnya itu Kementerian Keuangan. Gitu. Tetapi kemudian di tahun berapa ya? Kayaknya 99 apa berapa gitu. Itu tuh ada undang-undang tentang BUMN itu yang kemudian mendelegasikan kewenangan dari Kementerian Keuangan itu kepada Kementerian BUMN secara spesifik. Kenapa begitu? Supaya lebih fokus, supaya lebih lebih detail lagi gitu dalam fungsi itu tadi sebagai ownernya yang mengelola, yang ngawasin, yang ngasih arahan gitu. Itu di sana gitu. Terus kalau pertanyaannya apakah itu nggak ribet ya kalau diawasin oleh birokrat juga gitu. Nah ini kita balik lagi ke teori itu tadi ya, owner itu tadi, bahwa kalau kita pemilik ya kita yang kontrol kan ya, kita punya perusahaan gitu, konglomerasi lah katakan, ya tentu si pemiliknya lah, ownernya yang kontrol gitu. Nah kalau BUMN siapa pemiliknya? Pemerintah. Terus gimana? Yang kontrol ya pemerintah gitu, lewat Kementerian BUMN. Nah, terus apa kemudian ada, kalau yang kita pelajari di manajemen keuangan ya, ada principal agency problem, principal agency cost di sana, di BUMN. Banyak jawabannya. Jadi konflik dalam tanda kutip ya, konflik antara principal, owner, pemerintah dengan BUMN ya sebagai agennya, itu
ada dan banyak gitu, bukan 1, 2 gitu. Karena apa? Karena itu tadi, BUMN itu sebenarnya dia korporasi. Kalau korporasi itu motifnya adalah profit, ya kan? Profit oriented. Padahal BUMN itu kadangkala ada fungsi dia itu harus menjalankan apa tuh namanya, kebijakan dari pemerintah. Kalau pemerintah jelas non profit. Ketika dia menugaskan BUMN, kalau contohnya tol Trans Sumatera tadi, jelas itu nggak profit itu. Utama Karya itu ditugaskan apakah Utama Karyanya ini apa namanya bisa bukan bisa, tetapi apakah pekerjaan itu gampang? Enggak, pekerjaan itu sulit gitu. Apakah kemudian Utama Karya yang dipercaya sama pemerintah itu ini gitu ya, bisa melaksanakan penugasan itu? Bisa, sama pemerintah dihitung bisa, tetapi nggak bisa dibiarin doang gitu, harus disupport gitu. Nah, balik lagi kemudian apakah ada konflik? Ada gitu antara BUMN dan si owner-nya, dalam hal ini si pemerintah. Gitu ya. Terus bagaimana dong kalau ada konflik begitu? Satu, motifnya profit, tapi kadang-kala dikasih penugasan atau dikasih tugas untuk menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan publik. Ya itulah memang fungsi BUMN gitu. Dan disitulah harus dicari titik temunya, harus dicari titik keseimbangannya di mana. Dia nggak bisa 100% profit, dia juga nggak bisa 100% public service. Itulah sifat BUMN. Gitu. Lah kok ada yang begitu ya, kayak serba nanggung gitu, atau boleh kalian lihat apa ya, ke kanan enggak, ke kiri enggak gitu, barangkali gitu boleh, ada yang berpendapat begitu gitu. Ya itulah, mazhab ekonomi atau kebijakan ekonomi yang di dalam struktur ekonominya itu menggunakan, pilar atau salah satu faktor produksi BUMN yang memang begitu. Ada plus minusnya tentu ya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya ya karena dikontrol pemerintah kan, jadi ininya ya BUMN itu seperti agen pembangunan gitu kan. Jadi dia bisa digunakan pemerintah untuk mendukung capaian pembangunan. Mungkin cons-nya adalah nggak optimal gitu, karena baru untung dikit, misalnya disuruh ngerjain proyek yang istilahnya tuh public service gitu ya. Jadi secara korporat itu nggak bisa untung maksimal, beda sama privat kan. Kalau privat ya ownernya bilang profit ya profit kan gitu ya, nggak ada public service-nya gitu. Nah itu. Tapi kalau mau kita lihat sebenarnya ini saya mau tarik lagi ke makroekonomi ya. Itu tuh sebenarnya ini nggak sih, wajar nggak sih, ada nggak sih yang kayak di Indonesia gitu pakai BUMN sebagai salah satu cara atau sebagai salah satu alat ya untuk mendukung mempercepat pembangunan? Banyak ada gitu. Contoh paling gampang Cina. Cina itu Tiongkok itu ya hari ini bisa menjadi ekonomi yang terbesar nomor 2, bahkan mungkin ini ya karena perang dagang itu mungkin selisih dengan US itu tinggal sedikit lagi sehingga mereka berantem gitu ya. Tapi itu mereka menjadi besar seperti itu ya, Tiongkok itu salah satu kebijakan ekonomi mereka adalah mengutilisasi BUMN mereka gitu. Nah, mungkin nih menurut saya barangkali itu juga yang coba dilihat atau coba ini sama Indonesia, diimplementasikan sama Indonesia gitu. Jadi menggunakan pilar pembangunan atau salah satu tools pembangunan, alat pembangunan itu dengan mendayagunakan BUMN. Tapi kalau kita melihat um, ekonomi misalnya di Eropa Barat atau di Amerika ya, yang neoklasik istilahnya gitu, Keynes, itu dia itu nggak pakai, memang ada intervensi pemerintah, tapi dia tuh invisible hand gitu istilahnya ya. Alias dia itu tidak ada tuh BUMN yang digunakan dalam struktur ekonomi mereka. Mereka ya pakai privat aja udah gitu. Dipikirnya karena lebih efisien gitu ya. Kalau privat efisien kan GDP pemerintah kan juga atau GDP negara ya, produk domestik brutonya kan juga akan meningkat, tenaga kerja akan banyak gitu-gitu. Nah udah mereka pakai itu aja, nggak pakai itu tadi BUMN yang bisa ke kanan dan bisa ke kiri itu. Menurut mereka ribet gitu. Udah ini aja pemerintah ya pemerintah, swasta ya swasta gitu. Nah itu yang ada di Eropa Barat, di Inggris, di mana lagi tuh, Scandinavian countries ya, Amerika Serikat gitu-gitu. Mereka memakai itu aja pemerintah atau swasta gitu. Nah balik lagi pertanyaan apakah
governance-nya ini ribet, ya ribet itu bisa dilihat dari dua sisi ya, ribet dalam rangka pengawasan agar mencapai tujuan dari BUMN itu sendiri untuk sebagai agen pembangunan, itu berarti ribetnya kan positif ya. Atau ribet itu dilihat dari sisi negatifnya adalah akan memperlambat ini, akan menghambat atau tidak optimal lagi pencapaian profit gitu. Nah itu juga kalau mau dilihat dari sisi situ ya bisa juga gitu. Tapi anyway sekali lagi itulah strategi ekonomi di Indonesia gitu. Jadi di tengah-tengah, ke kanan enggak, ke kiri enggak gitu. Itu Ci, untuk menjawab itu tadi yang ini BUMN harusnya gimana sih gitu. Nah, untuk yang SWF tadi ya, Sovereign Wealth Fund atau konsolidasi gede gitu di BUMN, ini kalau kita lihat sebenarnya praktek seperti ini sudah banyak dilakukan. Sekali lagi, yang paling dekat itu Temasek ya, di Singapura, Khazanah di Malaysia, ada lagi Norwegia, itu punya juga SWF yang gede, Australia itu ada, negara-negara Middle East, Timur Tengah itu banyak, Uni Emirat Arab, Qatar itu ada tuh. Nah, sebenarnya kalau kita lihat apa sih tujuan mereka bikin SWF begitu? Nah, sebenarnya ya tujuannya itu adalah mereka itu mau berekspansi gitu. Jadi mereka kumpulin kekuatan gitu, ngumpulin modal istilahnya ya. Terus kemudian mereka tuh akan berekspansi ke luar negeri gitu. Nah, ekspansinya macam-macam ya. Kalau kita lihat Qatar sampai jadi sponsor klub Barcelona misalnya, atau dulu sampai sekarang juga masih ya ke Manchester City misalnya. Nah itu kan sebenarnya agak jauh ya sampai ke olahraga, tapi olahraga sudah menjadi industri juga ya. Atau yang sudah spesifik ke misalnya join produksi dengan apa tuh namanya dengan perusahaan lokal di mana gitu, itu bisa. Pokoknya intinya adalah mereka tuh berekspansi gitu. Dengan globalisasi ekonomi itu ya, jargonnya kan begitu. Mereka tuh berekspansi sampai ke luar negeri, jadi tidak hanya di dalam negeri. Nah, itu tujuan SWF tuh itu. Gitu ya. Terus kalau di Indonesia bagaimana? Di Indonesia konsep sebenarnya SWF itu udah dari tahun 2003-an itu udah ada gitu. Dulu namanya tuh Pusat Investasi Pemerintah. Dulu tuh satu eselon 2 tuh di Kementerian Keuangan. Tapi kemudian nggak optimal. Kenapa nggak optimal? Karena bingung dengan dirinya sendiri kalau saya bilang ya. Ya namanya pemerintah investasi, gitu kan ya. Namanya pusat investasi pemerintah. Berarti kan dia pemerintah kan ya. Terus kemudian dia investasi. Investasi itu kan ada untung ada rugi. Kalau kita bisnis tuh bisa 100% untung. Untung terus. Kayaknya enggak deh. Atau sebaliknya rugi terus. Kayaknya juga enggak gitu. Ada beberapa kali untung. Nah, nanti memang dijumlahin aja lebih gedean untung atau lebih gedean rugi kan gitu ya. Tapi intinya adalah ada untung ada rugi. Nah masalahnya kalau pemerintah itu investasi boleh untung nggak boleh rugi masalahnya. Kalau rugi adalah merugikan keuangan negara, pasalnya banyak gitu. Nah maka dari itu nggak berkembang tuh prinsip atau konsep SWF itu di Indonesia awalnya ya. Nah dari situ terus kemudian berkembang nih bagaimana kalau yang diminta itu BUMN gitu, dibikin holding gitu. Holding BUMN tambang dibikin, holding BUMN konstruksi dibikin, gitu kan ya. Maksudnya dibikin tuh dulu dipikirin gitu. Terus macam-macam lah sesuai ininya, sesuai industrinya gitu. Tetapi kemudian ketika diimplementasikan sampai sekarang juga nggak semua juga kemudian di apa ya, diimplementasikan gitu ya. Paling yang ada tuh sekarang yang jalan adalah BUMN tambang ya, yang ada Inalum itu. Inalum itu pun karena disupport atau dilatar belakangi dengan pembelian saham Freeport gitu kan. Karena butuh duit istilahnya gitu untuk membeli saham Freeport, kemudian dibentuk satu holdingnya ini ngutang gitu. Nah, kalau holding ini dia perusahaan baru, kemudian tidak punya anak yang established, ya siapa yang mau ngutangin gitu kan. Makanya kemudian dibikin holding tambang tuh. Ada Inalum, terus kemudian Aneka Tambang, ada apalagi tuh BUMN tambang itu batu bara itu namanya Bukit Asam. Nah, gitu-gitu. Itu gabung dari jadi situ. Kemudian kalau dikonsolidasi kan neracanya jadi gede ya. Nah, neracanya jadi gede, laporan keuangannya jadi gede, maka untuk ngutang itu kan kemudian lebih gampang gitu karena
Kalau perusahaan ngutang tuh kan yang dilihat adalah neracanya kan ya. Bukan ininya, bukan apa tuh namanya? Bukan langsung ke jaminan gitu. Karena jelas yang pertama dilihat oleh si kreditur itu adalah dia akan mampu bayar interest dan prinsipal enggak gitu. Nah, itu tuh tergambar dari neraca. Dan neraca itu sekali lagi kalau holding itu akan lebih besar gitu. Jadi omsetnya itu naik, kapasitas lendingnya itu naik. Nah, itu yang kemudian dibuat. Tapi untuk holding-holding lain kan juga akhirnya masih maju mundur juga antara jadi dan nggak jadi gitu. Karena memang itu tadi dilihat plus dan minusnya, pros and cons-nya, kelebihan dan kekurangannya ya. Karena kalau jadi holding, satu sisi memang neracanya itu menjadi kuat gitu, karena gabungan dari anak-anaknya gitu ya. Apalagi kalau anak-anaknya itu udah ini gitu, udah established atau udah gede juga usahanya gitu. Tapi di lain sisi akan timbul keribetan yang tadi itu akan timbul riweuh ya. Karena kalau holding itu ya kemudian keputusan itu kan di holding gitu, bukan di perusahaan masing-masing lagi. Nah, bisa jadi nanti malah nggak efektif juga untuk mendukung bisnis proses kalau keputusannya ini bertingkat seperti ini gitu. Orang yang existing aja lama gitu ya, apalagi kemudian dibuat holding, maka akan tambah makin panjang, akan tambah makin lama, akan tambah ribet gitu. Nah, maka dari itu kemudian itu tadi dievaluasi, ada yang jadi, ada yang belum jadi gitu ya, masih dievaluasi apakah jadi atau enggak. Nah, itu untuk menjawab holding BUMN sih. Sorry kalau kepanjangan. Jawab nggak? Baik, terima kasih Pak. Menjawab Pak. Gitu. Yang lain? Izin bertanya Pak, mungkin ini sih Pak, agak pendapat saya ada agak bingung gitu Pak. Gitu. Jadi kan saya ini secara pribadi sebenarnya agak ada konflik juga Pak sama BUMN sebenarnya di Indonesia. Karena menurut saya Analisis laporan keuangan pemerintah ya, dengan case, dengan contoh laporan analisis laporan keuangan pemerintah daerah gitu. Nah, dari implementasi analis laporan keuangan komersial dan pemerintah daerah itu sebenarnya bagaimana bisa diterapkan dalam implementasi sehari-hari itu yang kemudian kita coba bahas di pekan ini. Gitu. Kita tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjut. Jadi itu ya materi yang dibahas di tengah semester kedua. Nah, di pekan ke-9-nya setelah UTS itu kemudian coba nih dikenalin nih ke kalian gitu ya. Ini kira-kira materi kuliah ini gimana sih implementasinya gitu? Gimana sih nanti diterapkannya? Tuh. Nah, sekali lagi tentu tiap kantor itu akan menggunakan knowledge ini dari sudut pandang mereka masing-masing ya.
tergantung tugas yang diberikan ke mereka itu apa. Gitu. Nah, dari banyaknya itu tadi ya, dari banyaknya kemungkinan sudut pandang tugas yang masing-masing kantor itu punyai gitu. Nah, coba diberikan contoh di setidaknya ya di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan pun itu diambil lagi secara spesifik yaitu di DJPPR doang gitu ya. Bagaimana analisis laporan keuangan itu digunakan dalam pekerjaan sehari-hari di sana gitu di DJPPR. Yaitu videonya ada di KLC, linknya ada di RPS, terus kemudian materi PPT-nya juga di-share di Google Classroom. Nah itu nanti saya nggak tahu, kemarin saya sudah share, barangkali udah ada yang nonton, ada pertanyaan atau ada diskusi, nanti kita bahas setelah ini. Tapi harapannya adalah kalian itu tahu, paham gitu, bisa bayangin lah setidaknya ini nih materi buat apa gitu. Kenapa ini penting? Karena ya kalau dari teori tentang ilmu itu sendiri ya, the highest degree of knowledge kan yang diimplementasikan gitu ya, yang digunakan gitu. Jadi itulah tingkatan ilmu yang paling tinggi gitu. Bukan tentang sulit dan tidak sulit ilmunya, tetapi digunakan atau tidak gitu. Nah, kemudian apa tuh namanya? Dari DJPPR tadi ya, dari DJPPR tadi itu hanya satu subset atau itu hanya satu subsistem gitu yang memang sangat lekat atau sudut pandangnya itu sangat DJPPR banget atau sangat memperhatikan resiko keuangan negara banget gitu. Padahal di Kementerian Keuangan lainnya itu masih ada lagi, di DJKN itu ada menggunakan ALK, di perbendaraan itu ada ALK, di pajak itu ada ALK, di bea cukai itu ada ALK, mana lagi? Di BKF itu ada ALK, gitu ya. Itu tusi-tusi yang ada di masing-masing eselon 1 itu yang kemudian membutuhkan knowledge ini gitu. Jadi di Kementerian Keuangan itu sendiri itu sudut pandangnya pun bisa berbeda-beda, bisa bermacam-macam, tetapi materinya itu sebenarnya sama, teorinya itu sebenarnya sama gitu. Tentang WACC kah, tentang analisis akuntansi kah, tentang analisis prospektif kah, tentang analisis apa tadi itu finansial kah, ya itu sih sebenarnya, analisis lingkungan bisnis, ya itu, tapi dibuat dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, terus kemudian pertanyaannya apakah kemudian hanya eksklusif di Kementerian Keuangan? Enggak juga, di kementerian lain itu pakai juga, ini setidaknya yang saya tahu ya, mungkin pengetahuan saya juga terbatas gitu, tapi sedikit yang saya tahu tuh nanti di Kementerian PU itu pakai, Kementerian Dalam Negeri itu pakai, terus kemudian di apa tuh namanya? Yang PPATK ya, PPATK itu pakai, terus kemudian pemerintah daerah itu pakai di bagian Bapeda gitu-gitu ya, itu pakai gitu-gitu. Jadi ini nih sebenarnya ilmu yang general, knowledge yang umum gitu, yang banyak sekali potensi atau banyak sekali kegunaannya gitu. Nah, itu yang kemudian coba diperkenalkan sekali lagi agar kalian pas kuliah ini coba untuk bisa membayangkan gitu. Oh, nanti penerapannya kayak begini dan begitu. Nah, dengan tahu, dengan bisa bayangin tadi, harapannya tuh ketertarikan kalian tuh lebih muncul lagi gitu bahwa oh ini nanti gunanya buat itu ya gitu. Itu tujuannya ke sana gitu ya. Kemudian diperkenalkan implementasinya. Nah, sebenarnya untuk melengkapi knowledge itu ya, tadi kan saya bilang banyak sekali sudut pandang yang dipakai dalam penerapan implementasi analisis laporan keuangan tergantung dari kantornya gitu. Nah, kemarin itu sebenarnya ada semacam kuliah umum gitu ya, tetapi bukan yang wajib karena ya ada hal non teknis yang perlu di ini gitu kalau mau bikin kuliah umum yang semua itu bareng gitu. Nah, jadinya kemudian kemarin ada beberapa kelas yang boleh ikut boleh enggak kuliah umum. Nah, di kuliah umum yang kemarin itu membahas tentang bagaimana ALK itu diterapkan di sektor swasta, bukan sektor swasta ya, di BUMN ya, di privat, terus kemudian juga di pemerintah daerah ya.
Nah, itu kan kemarin juga ada. Itu bagus banget event kemarin itu. Barangkali di sini kemarin ada yang ikut, nanti boleh sharing juga atau ada opini juga tentang acara kemarin boleh di-sharing gitu ya. Nanti kita diskusikan bersama. Nah, itu sebagai pengantar, sebagai opening. Ini pekan ke-9 ini mau ngapain gitu. Selanjutnya saya kasih floor-nya ke kalian ya. Barangkali ada opini, ada pendapat tentang implementasi ALK ini, baik yang dilihat di KLC-nya STAN ya, yang tentang DJPPR, atau juga yang ikut acara kemarin yang implementasi ALK di, kalau nggak salah kemarin itu ada Kementerian BUMN ya, ada pemerintah daerah, ada Bank Mandiri juga. Nah, itu kalian boleh kasih komen, boleh ngasih opini, atau kalau mau nanya juga boleh. Atau mungkin kalian juga tertarik dengan isu-isu yang kalian temukan atau kalian baca di mana gitu ya, yang terkait dengan analisis laporan keuangan. Nah, kita bisa sharing di sini. Itu silahkan 529. Kalau ada opini, pendapat, pertanyaan, kita diskusi. Iya, Sah, silakan Sah. Hmm. 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 Oke, oke. Oke, Sah. Topik menarik ya. Apakah risiko misalnya dengan contoh kasus membangun tol Trans Sumatera itu hanya dipikirin di bagian pada saat proyek itu dibangun saja gitu, atau sudah dipikirin sampai ke ketika tol itu udah jadi, terus kemudian apakah benar tol itu akan memberikan multiplier effect gitu ya, akan mendukung pertumbuhan ekonomi kan gitu ya. Nah, oke, sip. Ini sebenarnya pertanyaannya ini ya, high level, maksudnya high level ini bahkan mungkin di bukan di kantor, tapi di Kementerian Keuangan sendiri ini belum sampai ke sini gitu. At least dari sinilah ya, dari kajian atau dari studi yang digunakan gitu. Nah, ini saya mau cerita sedikit nih untuk kalian bisa paham. Ini sebenarnya konteksnya bagaimana sih, itu namanya, ini kan masuk ke stream ini ya, pembangunan dengan menugaskan BUMN untuk membangun tol Trans Sumatera gitu. Terus kemudian kaitannya dengan ALK adalah ada risiko keuangan negaranya di sana. Nah, ini saya mau cerita dulu mungkin dari basic dulu ya, untuk kasih gambaran ke kalian tuh sebenarnya
asbabun nuzulnya, asal usulnya, latar belakangnya, background-nya itu kayak apa gitu. Jadi dengan contoh tol Trans Sumatera, disingkatnya TTS gitu aja lah ya, tol Trans Sumatera TTS, itu tuh sebenarnya urgensinya adalah, pemikirannya awalnya adalah, ini kalau kita lihat nih, struktur pertumbuhan ekonomi di Indonesia, gitu ya. Mungkin sebelum ada pandemi sekarang, itu ekonomi Indonesia itu kurang lebih lah ya, tumbuh sekitar 5% per tahun, kan gitu. Nah, 5% itu ada nggak kalian yang coba lihat, kalian coba breakdown, kalian coba detailkan tuh, 5% itu kan bisa dibagi berdasarkan jenis industri yang mendukung tuh apa gitu ya. Kalau di kita konsumsi ternyata, bukan industri gitu, yang mendukung atau menjadi apa tuh namanya, komponen terbesar untuk pertumbuhan ekonomi. Juga bisa kita lihat juga didetailkan dari segi ini, pulau, karena Indonesia kan kepulauan ya. Ada berapa pulau besar di Indonesia ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara, itu pulau-pulau besar. Itu juga kita bisa breakdown tuh, pulau mana yang pertumbuhan ekonominya itu paling tinggi. Bahkan sampai kabupaten kota pun kita bisa tahu ininya gitu ya, growth-nya gitu. Mana yang di atas nasional, mana yang di bawah nasional. Nah, saya mau balik ke tadi itu, breakdown berdasarkan pulau dan kabupaten kota. Kalau kita lihat pulau dan kabupaten kota yang memberikan apa itu namanya, growth ke pertumbuhan ekonomi di Indonesia sampai sekarang itu masih didominasi di mana? Kalian pasti juga tahu jawabannya, adalah di Pulau Jawa gitu ya, Pulau Jawa dan Bali gitu. Itu yang hampir 60-an% tuh. Dari 5% tadi, 60% itu didorong atau dihasilkan dari Pulau Jawa dan Pulau Bali gitu. Nah, ini kan kalau kita bicara tentang disparitas atau kita bicara tentang pembangunan yang kemakmuran yang adil dan merata gitu ya, sesuai tujuan bangsa Indonesia ini didirikan, kan ya berarti belum tercapai dong. Gitu. Padahal potensi itu besar gitu, potensi apa tuh namanya, ekonomi di pulau lain itu juga besar. Di Sumatera punya potensi, Kalimantan punya potensi, Sulawesi punya potensi, Papua apalagi gitu ya, Nusa Tenggara juga ada gitu. Nah, makanya kemudian pemerintah itu berpikirnya, ya udah kita harus selesaikan satu-satu nih gitu. Nah, coba menyelesaikannya itu adalah dengan misalnya melihat nomor 2 setelah Jawa itu kan Sumatera gitu. Padahal sebenarnya potensi Sumatera itu bisa tumbuh lebih tinggi daripada di Jawa, karena di Sumatera itu lebih banyak ini ya, masih lebih banyak lahan, perkebunan gitu-gitu ya. Tambang, hasil tambang, galian mineral itu kan masih banyak gitu. Kalau di Jawa kan ya sudah, mungkin juga lebih banyak didorong di kota-kota besarnya juga gitu ya, tentang misalnya industri mungkin dan kemudian konsumsi. Nah, di Sumatera ini masih gede potensinya gitu, tetapi belum bisa maksimal, belum bisa optimal. Karena apa? Karena banyak hal, tapi satu hal yang utama kita harus sepakat bahwa infrastrukturnya itu belum memadai gitu. Nah, kenapa infrastruktur itu penting? Infrastruktur penting itu karena dialah yang akan menjadi backbone gitu, menjadi tulang punggung dari pertumbuhan ekonomi. Sekarang misalnya kalau apa, perkebunan misalnya kopi gitu ya, kopi di Kalang gitu. Nah, itu kan untuk bisa dikirim atau untuk bisa dijual sampai ke misalnya di Pulau Jawa atau di kota lain gitu ya, di Sumatera, atau sampai ke misalnya pulau sampai ke Bali lah, sampai ke Denpasar, itu kan butuh transportasi. Nah, ketika transportasinya itu nggak support, maka kemudian HPP-nya kan akan terpengaruh gitu ya, bukan HPP, pricing-nya itu akan terpengaruh harganya. Jadi bisa jadi apa namanya tuh, harga kopinya itu katakan misalnya 60.000 gitu sekilo, tetapi ongkirnya gitu ya, karena infrastrukturnya belum bagus, itu mungkin bisa 50%-nya gitu, bisa 30.000 ke Denpasar katakan. Nah, itu kan menjadi nggak kompetitif, menjadi nggak optimal gitu kan ya. Jadi seharusnya produksi atau penjualan salesnya kopi Sidikalang itu menjadi lebih banyak, tetapi karena ongkirnya mahal jadi nggak optimal gitu.
Maka kemudian harus dipikirkan bagaimana membangun infrastruktur yang mendukung ini tadi, konektivitas istilahnya. Gitu. Jadi dari satu kota ke kota lain, dari satu tempat produksi ke tempat konsumsi gitu ya, itu ada satu jalur distribusi yang efektif dan efisien gitu, sehingga membuat harganya itu akan menjadi lebih murah. Atau gampangnya ini aja deh, kalau kita lihat tuh sama-sama buah itu, kalau kadangkala ya buah yang diimpor dari Cina itu lebih murah sampai di Indonesia gitu daripada buah yang ada di Indonesia sendiri. Misalnya jeruk brastagi gitu ya, sama jeruk mandarin gitu. Kadangkala di Jakarta itu lebih murah jeruk itu mandarin daripada jeruk brastagi. Karena apa? Karena infrastrukturnya di sana itu support gitu, sedangkan di kita belum. Nah, dengan PR itulah kemudian pemerintah ini kita harus bangun nih sarana transportasi yang mendukung konektivitas gitu. Salah satunya adalah dengan membangun jalan tol di Sumatera dari Banda Aceh sampai ke Bakauni ya, sampai ke pelabuhan. Gitu. Itu grand design-nya begitu. Jadi full tol. Nah, masalahnya adalah ya siapa yang mau bangun gitu. Apakah APBN-nya pemerintah? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena jalan tol itu adalah aset infrastruktur yang komersial. Kalau kita lewat jalan tol kita bayar ya, berarti dia itu komersial. Kalau pemerintah bangun ya berarti nggak komersial dong. Karena pemerintah kan pelayanan publik gitu ya. Ya bangun jalannya ya jalinting gitu ya, jalur lintas timur atau jalur lintas barat Sumatera. Itu yang dibangun sama pemerintah. Tapi kita tahu sendiri ya, karena keterbatasan APBN dan juga mungkin karena ketidakefisienan pemerintah, Jalintim dan jalur yang barat itu ya terus rusak gitu ya, bukan terus rusak tapi ya nggak optimal lah gitu untuk transportasi gitu ya, terus juga nggak aman gitu-gitu. Jadi itu tuh nggak optimal, intinya begitu. Jadi APBN pun nggak bisa tuh bangun jalan tol. Terus apakah kemudian bisa ditawarkan kepada swasta kalau mau bangun? Silahkan gitu ya. Karena nanti kan kalau udah jadi, orang lewat jalan tol akan bayar tarif tol masuk ke swasta gitu ya untuk pengembalian investasi. Nah ini juga swasta tuh juga nggak mau bangun tol di Sumatera. Kenapa nggak mau? Karena ketika membangun jalan tol itu butuh waktu tuh sampai lalu lintasnya itu ada gitu. Artinya sampai revenue itu masuk tuh butuh waktu. Jadi bukan jalan tol itu jadi terus habis itu orang akan lewat rame gitu. Nah itu mungkin kalau di Jawa udah bisa seperti itu, karena kalau di Jawa kan itu tadi growth-nya udah ada, jadi membangun jalan tol itu melayani pertumbuhan ekonomi gitu. Nah kalau di Sumatera ini infrastruktur beda lagi sifatnya. Di Sumatera, di PTS itu jalan tol itu dibangun justru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, creating the growth ya istilahnya. Jadi malah membuat pertumbuhan ekonomi baru gitu, bukan melayani karena memang belum ada atau masih minimal gitu ya. Artinya apa? Artinya jalan tol itu kalau dibangun mungkin butuh waktu setidaknya 5 tahun baru lalu lintasnya itu ada gitu. Nah, selama 5 tahun itu gimana? Kalau dibangun swasta, swastanya apakah ini apa namanya duduk diem aja gitu sambil nunggu 5 tahun berlalu? Ya nggak mungkin, mereka pasti bangkrut, mereka pasti rugi kalau 5 tahun nggak dapat pengembalian investasi gitu. Makanya nggak ada yang mau bangun. Nah, swasta nggak mau, pemerintah nggak bisa gitu ya, nggak cukup juga duitnya. Terus apa ininya, solusinya? Apakah kemudian ya sudah terima aja, begitu-begitu aja gitu. Ntar tunggu sampai misalnya growth ekonominya naik gitu, baru dibangun jalan tol sehingga swasta itu mau masuk. Nah ini kayak ayam dan telur ya, mana dulu gitu, ayam dulu apa telur dulu gitu kan. Nah itu problemnya. Nah, maka itu pemerintah itu berpikir gitu, oh ini nggak bisa nih kalau kemudian berhenti di sini aja gitu, karena ya tujuan pembangunan masyarakat adil dan makmur dan sebagainya itulah ya yang kita baca pembukaan UUD 45 itu akan lama tercapainya gitu. Makanya kemudian dibuat strateginya adalah dengan nugasin BUMN itu. Jadi BUMN ditunjuk pemerintah membangun tol Trans Sumatera dari Aceh sampai ke Bakauni. Biayanya itu sekitar 1.200 triliun ya, kurang lebihnya 1.260-an sekian triliun. Ditugaskan ke BUMN dan BUMN ini yang akan membangun. Karena BUMN kan
ini ya dikuasai oleh pemerintah ya, jadi bisa disuruh-suruh oleh pemerintah gitu. Nah mungkin dari sini juga ada pertanyaan, emang BUMN ada yang mampu gitu? Ini aja si pemerintah aja nggak mampu gitu secara keuangan ya, duitnya kurang karena ya banyak kebutuhannya kan APBN itu. Nah ini apalagi BUMN gitu. Nah barangkali ada pertanyaan begitu juga ya, apakah bisa disuruh bangun? Nah ini juga yang kemudian baru kita masuk spesifik ya, ini ke dikit-dikit ke analisis laporan keuangan gitu. Nah BUMN itu ditugaskan bukan tanpa dukungan dari pemerintah, bukan tanpa support, tetap disupport sama pemerintah. Supportnya dalam bentuk apa? Yang pertama supportnya itu support langsung, dikasih modal, gitu. PMN ya, penanaman modal negara. Dikasih lah BUMN yang ditugaskan tuh kalau di tol Trans Sumatera itu Hutama Karya namanya ya, salah satu BUMN karya gitulah. Tapi dia belum listing, jadi mungkin kalau ada yang baru dengar ya normal gitu karena belum terlalu terkenal gitu. Nah itu dikasih tuh tugas sama pemerintah, pertama dikasih PMN. PMN-nya itu sekitar berapa ya? Belasan triliun gitu. 12 atau 13 triliun, nanti dicek. Pokoknya itu tuh masih jauh dengan kebutuhan yang 1.200 triliun tadi lah, intinya begitu. Nah, muncul pertanyaan lagi, terus gimana dong? Suruh bangun 1.200 triliun tapi dikasih duitnya katakanlah 15 triliun gitu. Kurangnya itu bukan kurang ya, itu apa namanya? Masih banyak banget ininya gitu yang perlu dicari kan gitu ya. Kurang itu kan kalau 1.200 kurang 200 triliun gitu. Nah, itu kurang. Tapi kalau kurangnya masih 1.200 triliun juga karena baru ada 15 triliun kan ya itu bukan kurang kan gitu. Nah kemudian apalagi untuk mengatasi masalah ini? Dikasih dukungan sama pemerintah berupa apa? Berupa penjaminan gitu. Jadi obligasi apa namanya Hutama Karya itu disuruh ngutang gitu, disuruh ngutang ke bank, disuruh nerbitin obligasi, gitu-gitu ya. Terus kemudian utang dan obligasinya Hutama Karya itu dijamin pemerintah. Apa maksud dijamin? Maksud dijamin itu adalah Hutama Karya itu nanti kalau dia tidak bisa bayar kupon, ini kalau obligasi ceritanya ya, atau dia tidak bisa bayar prinsipal, tidak bisa bayar pokok, nanti itu yang akan bayar pemerintah gitu. Udah gitu, pemerintah bilang gitu. Jadi bikin surat jaminan, dikasih ke bondholdernya Hutama Karya, kamu jangan khawatir, beli aja obligasi ini, prospeknya bagus, kalau Hutama Karya nggak bisa bayar, nanti pemerintah yang bayar. Nah, dari situ harapannya adalah bondholder itu yakin gitu. Oh ya sudah deh, di belakangnya kan ada pemerintah, beli aja gitu. Obligasi Hutama Karya. Nah, dari situ Hutama Karya akan mendapat pendanaan kan, mendapat obligasi. Nah, obligasi yang diterima itu digunakan untuk membangun tol Trans Sumatera. Gitu. Nah, mungkin masih ada pertanyaan, apakah duitnya cukup 1.200 triliun dari penerbitan obligasi, dari memperoleh pinjaman perbankan, dari PMN, cukup nggak? Jawabannya adalah